Foto-foto bubar. Kan nggak boleh gitu. Ini kejadian hari Minggu kemarin 19 Maret 2023 jam 11 siang. Ada warga ganggu ibadah Minggu jamaat GKPS Simalungun Purwakarta. Namun seperti kita lihat di video, pendeta dan jamaat berhasil ingatkan warga akan konsekuensi hukumnya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang saya dapatkan dari channel teman-teman Kristen atau apologetik Kristen, di mana ada terjadi lagi pembubaran ibadah. Dan ini teman-teman sebenarnya tidak boleh dibiarkan karena ini sudah sering kali terjadi. Kemarin di beberapa waktu yang lalu itu terjadi di Lampung, yang pelakunya itu adalah seorang RT. Dan kemudian sekarang sudah diproses secara hukum dan kali ini terjadi lagi. Dan sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Tugas di mana? Ngaku polisi, ngaku polisi tadi. Mana? Katanya mana? Berhak sama meriksa polisi. Ngomong udah polisi. Tadi dibilang dia mengaku enggak. Tahu ini semua. Tadi mana? Tugas di mana? Tugas di mana? Kau mengaku kau polisi. Tugas di mana? Ngaku polisi. Sekarang enggak ngaku. Mana ketemu? Iya, tugas di mana? Kau aja polisi. Saya bukan punya keluarga, tapi enggak kayak kau. Sini. Kalau polisi itu mana? Kenapa aspirasi? Enggak, di sini aja. Ini sabar dulu. Di sini dulu. Polisi kok kayak gini? Ayo lawan warga, Pak. Lawan warga. Ini tidak ada kata ini, loh. Lawan warganya. Lawan aja, Kak. Mana ini? Tadi kamu udah enggak boleh gitu tuh, biar biasa. Katanya dia polisi. Mengaku kau jadi polisi kau. Katanya dia polisi. Ayo. Jangan turun naik. Saya bawa bapak ini lebih tenang. Lebih tenang. Iya. Saya yang tenang. Sok semuanya yang tenang. Makanya jangan kau mengaku jadi ini. Harus mengaku ini. Bapak, tapi kenapa enggak? Tadi kalian mengaku ibu ini kan tadi bapak duluan. Bapak duluan yang ngegas. Bapak duluan. Keras mungkin lo. Ini baik-baik. Ibu bapak bagaimana? Ibu mah diberhentikan. Lapor aja sama masalah antara agama tadi. Sudah diberhentikan kamu? Kita lapor familiar. Kita nggak perlu. Iya lapor. Masih kalau nggak benar ini. Masih rela nggak sama jabatanmu sekarang ini? Bapak ini tadi suruh stop. Ini kan terakhir ini. Bapak ini juga. Bapak ini yang ngurus. Bapak ini juga. Saya mohon maaf sekali lagi. Ini kayaknya nggak ada namanya ini nih. Gitu. Ya betul ini. Ada tim udah ngecek berapa? Dari awal bapaknya yang menolak. Apa saya yang menolong dan berat sebelah intinya. Oh, sakit masih intinya kita sudah kumpul dulu provokatornya masih di jalan. Kita langsung diskusi di polisi. Mendingan panggil ini kita diskusi sekali provokatornya siapa, langsung dibawa langsung kita ke polisi kita aja. Ini kayaknya berat sebelah ini enggak bisa. Tadi kan aku kurang puas. Mana surat tugasmu? Kita bukan mana ketemu. Mana tadi udah tunjuk. Mana? Tunjukkan. Ya, udah terekam jelas. Belum jelas. Kita ini juga punya saudara. Ya. Saudara kita juga ada polisi. Ada yang sampai jenderal juga ada. Baik-baik lah. Kita tunggulah dulu Pak Aib. Solusi dulu. Kami lagi menunggu saya minta stop berapa orang. Itu aja. Nanti didampingi. Nanti dulu ya. Supaya jangan ada omongan yang tidak jelas. Ya, kalau ada Keptimas nanti semuanya kan terarah. Ya kan? Di lokasi. Enak ngobrolnya. Kalau nggak senang kau bawa saya. Sama bapak itu bawa itu yang kalian senjatai. Bawa saya.
Dari mana? Saya warga sini, Pak. Warga sini. Ini kepala lingkungan RW. Ya, tahu ini Bapak RW. Ya, Siapa yang memang ganggu ibadah, ada hukumnya kan? Tahu sendiri kan? Bapak orang Indonesia bukan? Siapa yang mengganggu beribadah, ada hukumnya kan? Tahu nggak aturannya Pak? Siapa yang mengganggu lagi beribadah, ada hukumnya. Kalau pemerintah RW tahu konstitusi, tahu undang-undang. Jangan langsung. Jangan asal. Sekarang kita bukan nunggu di sini supaya selesai. Kita bukan maksiat di sini, bukan maksiat. Ya kan ngomong tadi, silakan selesaikan dulu. Percuma aja. Saya nunggu di sini mau Orang ngobrol. pemerintah tapi Foto-foto bubar. Kan nggak boleh di. Ini kejadian hari Minggu kemarin 19 Maret 2023 jam 11 siang. Ada warga ganggu ibadah Minggu jamaat GKPS Simalungun Purwakarta. Namun seperti kita lihat di video, pendeta dan jamaat berhasil ingatkan warga akan konsekuensi hukumnya. Ini wajib ditiru oleh seluruh pendeta dan jamaat Kristen di seluruh Indonesia. Jangan gentar, jangan takut, karena ibadah kalian dilindungi undang-undang. Kalau ada warga datang, ingatkan soal PRT Lampung yang ditahan. Karena membubarkan ibadah bisa kena pasal 175, pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Jangan lupa sebarkan lagi videonya. Nah, jadi itu dia cuplikan videonya teman-teman. Itu sangat disayangkan lah. Dimana sering hal ini terjadi di negara kita yang kita cintai, Indonesia ini. Ini kelompok-kelompok intoleran memang harus dilawan teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Abu Janda tadi ya. Karena kalau terus dibiarkan orang-orang yang seperti ini, maka mereka akan semakin merajalela. Dan ternyata menurut info yang saya dapatkan teman-teman, bahwa yang menjadi dalangnya dari semuanya ini atau biang keroknya itu adalah seorang bapak tua tadi yang berbaju putih, dan kemudian dia pakai peci yang berwarna putih juga. Dan kemudian kita lihat ada seorang yang mengaku sebagai petugas kepolisian, dan dia mengaku-ngaku sebagai polisi ya. Seharusnya kalau memang dia benar adalah seorang polisi, dan dia akan menjaga keamanan. Nah, dia pasti menjaga keamanan. Dan kita lihat tadi bahwa dia itu berpihak kepada orang-orang atau kelompok yang intoleran, yang mengganggu ibadah yang sedang berlangsung. Nah, jadi itu dia teman-teman. Saya kurang tahu juga apakah dia benar seorang petugas atau bukan. Tetapi ya yang jelas dia tadi mengaku sebagai petugas kepolisian atau dari pihak kepolisian. Dan teman-teman yang kita sayangkan lagi, ada lagi yang mengaku sebagai ketua RW. Nah, terus begini teman-teman, masalah yang ada di negara kita ini, terus hal yang sama terjadi. Jadi ini sebenarnya kita tidak bisa biarkan, yang artinya kita harus bawa mereka ke ranah hukum. Karena ibadah kita sebagai orang Kristen, ibadah agama manapun itu yang sudah diakui di negara ini, itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi bagi mereka yang suka mengganggu ibadah, ya tidak masalah kalau kita melawan. Jadi kita melawannya yang artinya kita harus membawa mereka ke ranah hukum supaya mereka diproses secara hukum. Jadi teman-teman ini sungguh luar biasa ya, dekat-dekatan waktunya di beberapa waktu yang lalu, belum lagi hitungan bulan, sudah terjadi lagi pembubaran ibadah. Nah, di mana sebuah video beredar di media sosial, jemaat gereja didatangi warga. Terjadi perdebatan. Tadi kita lihat antara pengurus gereja dan warga yang mengaku pengurus RW setempat. Terungkap kejadian di Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Purwakarta. Teman-teman, video diunggah Bobby Risakota di akun Twitternya. Dan setelah itu viral. Kejadian disebut berlangsung pada Minggu 19 Maret 2023 pukul 11 WIB. Itu udah menjelang siang ya. Saat jam ibadah di gereja tersebut. Dalam video tampak beberapa warga berdebat ya. Kita lihat tadi dengan pengurus gereja tersebut mempertanyakan siapa warga dimaksud, yang kemudian mengaku warga setempat. Saya warga sini Pak, itu kata pengurus gereja tadi. Ini kepala lingkungan RW, kata pria berkaus abu-abu dan bertubuh sedikit gemuk. Juga warga jemaat dilarang beribadah, sehingga keluar ucapan dari pengurus gereja soal konsekuensi hukum bagi siapa saja yang melarang ibadah agama tertentu. Jadi siapa yang melarang ibadah ada hukumnya kan. Tadi di video itu sudah disampaikan kepada oknum-oknum yang mengganggu ibadah itu. Nah, dia berkata tahu sendiri kan, kata pria yang diperkirakan pengurus gereja. Dan kemudian siapa yang mengganggu beribadah ada hukumnya kan, katanya mengulangi ucapan kepada warga yang diduga bermaksud melarang jemaat beribadah. Tahu nggak aturannya Pak? Itu tadi terjadi dialog. Siapa yang mengganggu lagi beribadah ada hukumnya. Perangkat pemerintah sudah tahu konstitusi.
tahu undang-undang tegasnya. Seorang pria yang disebut Pak RW mengenakan belangkon dan baju batik hadir di sana dan juga berbicara kepada warga jemaat. Memang kita sebagai minoritas selalu menerima tindakan dari kelompok-kelompok intoleran yang seperti di video tadi. Kita diajarkan bagaimana kita supaya semaksimal mungkin bisa kita ciptakan kedamaian, kerukunan antar umat beragama. Dan memang digenapilah firman Tuhan kepada minoritas atau terhadap minoritas bahwa memang kita itu dibenci karena nama Yesus dan kita pasti dikucilkan. Sebenarnya itu sudah dinubuatkan bahwa orang-orang percaya akan mengalami hal yang seperti itu, teman-teman. Jadi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Itu firman Tuhan kepada kita. Jadi kalau mereka sudah melakukan tindakan persekusi, membubarkan ibadah, mari kita mendoakan mereka supaya mereka dijamah oleh Tuhan. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat bahwa akar permasalahan pembubaran ibadah itu sebenarnya bukan hanya karena izin gedung saja dan bukan hanya mempersoalkan masalah ini dan itu. Sebenarnya mereka tidak suka dengan kekristenan karena mereka percaya Kristus. Karena orang Kristen mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang paling mereka benci pada orang Kristen. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tetap mempertahankan iman kita apapun yang terjadi. Bahkan nyawa sekalipun korbannya, kita tetap memegang kuat iman kita kepada Kristus. Karena kita percaya bahwa apabila kita mati karena penganiayaan, karena kekerasan dari pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, kita percaya bahwa kita bersama Bapa di sorga. Karena Yesus sudah menjanjikan tempat bagi kita. Karena di mana dia berada, tentu saja kita akan berada di sana sesuai janji firman Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, karena kita ini diutus di tengah-tengah serigala. Jadi mari kita tetap berdoa, kita renungkan firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin kuat iman kita untuk mengikut Yesus. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.